Halo guys, apa kabar kalian? Semoga kalian selalu sehat dan selalu dalam lindungan Tuhan. Film yang akan kita review kali ini berjudul Kishore. Film ini dirilis pada tahun 2019 dan dibintangi oleh Susan Singh, Rajput sebagai Anirudh Pathak atau Ani, Muhammad Samad sebagai Raghav, Shraddha Kapoor sebagai Maya, Varun Sharma sebagai Seksa, Naven Polishetty sebagai Asit, Tushar Pandey sebagai Mumi, Sarkumar Shukla sebagai Bevda, dan Tahir Raj Bhasin sebagai Derek. Eits, sebelum lebih lanjut, jangan lupa follow IG terbaru Mimin ya guys. Linknya ada di deskripsi. Kalau sudah, tanpa basa-basi lagi, inilah alur ceritanya. Ini adalah Anirudh Pathak atau Ani, seorang pria parubaya yang tinggal di sebuah apartemen di daerah Mumbai. Dia hanya tinggal bersama putranya yang bernama Raghav, setelah dia menceraikan istrinya yang bernama Maya. Raghav merasa dalam tekanan besar setelah dia melakukan ujian masuk ke perguruan tinggi di bidang teknik. Kedua orang tuanya sama-sama memiliki peringkat saat ujian masuk perguruan. Hal itu yang menyebabkan Raghav merasakan tekanan yang luar biasa. Jika dia gagal, dia pasti akan dicap sebagai pecundang. Namun Ani sangat yakin bahwa putranya akan lulus ujian, mengingat bahwa Raghav adalah anak yang pandai dan rajin belajar. Kini, walaupun hak asuh Raghav berada di tangan Ani, dia bebas untuk menemui ibunya kapanpun. Ani pun menyempatkan diri mengantar Raghav ke rumah Maya. Raghav pun menceritakan kegelisahannya tentang berapa hasil ujiannya. Maya mencoba menenangkannya dengan mengatakan, "Bagi ibu bukan masalah besar kalaupun kau tak lulus." Singkat cerita, hari pengumuman pun tiba dan hasilnya pun keluar. Rinto, teman dekat Raghav, kaget mendapati kenyataan bahwa Raghav gagal masuk kampus itu. Dia sangat sedih. Dia takut akan dicap sebagai pecundang seumur hidupnya. Dia mencuri kesempatan saat Rinto lengah dan berusaha bunuh diri dengan melompat dari ketinggian apartemen Rinto. Raghav selamat, namun dokter yang merawatnya bernama Dr. Kasbekar menjelaskan bahwa peluangnya untuk pulih sangat kecil. Hal itu membuat Ani dan Maya sangat terpukul. Maya pun menyalahkan Ani tentang kejadian yang menimpa Raghav. Dia merasa menyesal karena telah memberikan hak asuh Raghav kepada Ani. Dia menyalahkan Ani karena hanya sibuk bekerja dan kurang memperhatikan Raghav. Sedangkan Raghav, dia merasa bahwa ini bukanlah kesalahannya. Hari demi hari keadaan Raghav semakin memburuk. Dr. Kasbekar menjelaskan bahwa Raghav tidak merespon obat sama sekali. Banyak kasus bahwa pasien yang kritis sekalipun mampu bertahan karena mereka ingin hidup. Tapi berbeda dengan Raghav, seolah dia tak ingin hidup. Dan itu pertanda tidak baik. Mendengar hal itu, Ani jelas merasa patah hati karena Raghav merasa dirinya seorang pecundang. Ani berkata kepada Maya untuk memastikan Raghav mendapatkan kemauan hidup. Maka Ani akan menceritakan kepada Raghav kalau ayahnya juga seorang pecundang. Meskipun Maya tidak setuju dengan ide Ani yang menurutnya gila itu, Ani pun tetap akan berusaha. Ani menceritakan kisahnya sebagai mahasiswa teknik di National College of Technology di Bombay, kampus teknik terbaik di India. Ternyata dia dialokasikan ke asrama nomor 4, di kamar hostel nomor 4 yang dianggap tempat orang-orang the loser alias pecundang. Seseorang di tempat pendaftaran menyarankan Ani untuk segera pindah kamar, namun Ani tidak menghiraukannya. Ani merasa penasaran tentang seburuk apakah H4 itu. Setelah bertemu dengan senior H4, melihat kamar H4 dan makanan di H4, dia pun memutuskan untuk pindah kamar. Dia juga kepikiran dua hal. Pertama, jika dia tidak bisa ganti asrama, bagaimana nasibnya? Kedua, jika asramanya tetap begini saja, bagaimana pula nasibnya? Ani pun kepikiran dengan perkataan para siswa lain yang mengatakan senior H4 mereka akan menamparnya dengan tongkat. Mereka juga memaksa kencing di pemanas beraliran listrik. Mereka akan menelanjanginya dan menyuruhnya duduk di botol bir. Sayangnya asrama lain sudah penuh dan Ani terpaksa menetap di asrama H4. Namun pada waktu seluruh maba dikumpulkan, setelah Ani dikerjain oleh para senior,
Akhirnya dia mengetahui bahwa senior H4 tidak sejahat yang dia pikirkan. Juga penindasan yang dia bayangkan tak pernah terjadi. Para senior ternyata tidaklah kejam, sampai-sampai akan memukuli juniornya cuman karena tidak berguna. Mereka hanya ingin kesenangan yang tak merugikan. Ani pun memperkenalkan sahabatnya, pecundang nomor 1, yaitu Seksa. Dia dijuluki Seksa karena di otaknya selalu memikirkan tentang seks. Dia berlangganan kursi terdepan saat nobar porno seasrama di malam hari agar otongnya puas. Dan rela memberikan penawaran terbesar saat lelang porno di asrama. Ketika Ani mau melanjutkan ceritanya, tiba-tiba tekanan darah Raghav naik turun dan akhirnya dokter pun datang untuk memeriksa Raghav. Di sisi lain, Maya menyalahkan Ani dengan berkata, "Kau bukannya menolong, tapi malah membahayakannya." Ani pun merasa sedih. Setelah dokter selesai memeriksa Raghav, Ani dan Maya pun terkejut mendengar Raghav telah sadar dari komanya. Maya mengira Raghav sadar karena obat dari dokter, namun Ani juga merasa Raghav sadar karena mendengar cerita darinya. Meski Raghav hanya menyukai ceritanya dan belum mempercayai ceritanya. Keadaan Raghav pun makin memburuk. Ani memutuskan untuk meminta Seksa untuk datang ke rumah sakit. Setelah berhasil mencari nomor Seksa, Ani langsung menelpon Seksa yang sekarang menjadi pengusaha sukses di luar negeri. Ani menceritakan tentang keadaan anaknya, Raghav. Tanpa berpikir panjang, Seksa pun menyanggupi permintaan Ani. Seksa menyuruh sekretarisnya untuk membatalkan rapat hingga minggu depan karena dia harus kembali ke India. Sesampainya Seksa di India, dia langsung menuju ke rumah sakit. Seksa ikut sedih melihat keadaan Raghav. Dia mengatakan, bagaimana bisa anak yang masih muda memilih jalan ini? Seksa memperkenalkan diri kepada Raghav dengan menggunakan kata-kata candaan. Untungnya kepalamu yang terluka, bukan otongmu. Jika iya, masa depanmu hancur, nak. Seksa dan Ani pun melanjutkan cerita. Dulu, Seksa dan Ani menjadi sahabat. Mereka waktu itu membicarakan tentang jumlah perempuan yang sangat langka di kampus teknik. Saat itu pula, Ani pertama kali melihat Maya yang waktu itu sering didekati para laki-laki karena kecantikannya. Sayangnya waktu berkunjung sudah habis, dan terpaksa mereka pun melanjutkan cerita mereka besok hari. Di tengah-tengah perbincangan nostalgia mereka, Seksa mempunyai ide untuk memanggil pecundang yang lainnya. Keesokan hari, mereka pun lanjut menceritakan tentang kisah mereka waktu kuliah kepada Raghav. Mereka pun memperkenalkan pecundang nomor 2, yaitu Mami. Dia dijuluki Mami karena keluguannya. Dia sangat cengeng, bahkan saat menonton film perempuan pun dia menangis. Ayah Mami pun meminta Aksid dan Seksa sebagai senior untuk merubah Mami agar menjadi laki-laki sejati. Oh ya, ini adalah Asid, pecundang nomor 3. Dia sisa berprestasi di SMA, namun tidak lagi di perguruan. Dia pun sering ditegur dosennya hingga dia menjadi pemarah. Amarah dalam dirinya seperti asam. Jadi dia dijuluki Asid atau asam. Saat ospek, Asid dan Seksa mengerjai Mami dan Ani. Mereka berdua disuruh ngambil pakaian wanita beserta ceklanya alias ceklana dalam. Saat itu, Ani merasa sangat pede dan Mami sangat takut. Tiba-tiba tak sengaja, Maya lewat. Ani berusaha bicara dengan Maya namun dia merasa gugup. Dia malah berkata, gitu. Tak disangka, Mumi berhasil berbicara dengan Maya. Dia mengatakan, senior menyuruh kami mendapatkan pakaian perempuan. Kami bisa dihajar kalau pulang dengan tangan kosong. Nah, Maya ini sangat baik hati, sehingga Mumi dan Ani berhasil membawakan beberapa pakaian wanita. Namun karena bingung jika harus pinjam cekla wanita, mereka berdua punya ide konyol. Singkat cerita, mereka berdua pun memberikan pakaian wanita dan ceklanya kepada Seksa dan Aksid. Seksa sangat senang mendapat ceklana dalam wanita. Dia menciumnya, tapi baunya, na'udzubillah. Ternyata itu cekla milik Mami, yang dia pakainya lebih dari 2 hari. Pantas semua bune ora enak. Jadi terbalas sudah, Mami dan Ani mengerjai senior mereka. Semenjak kejadian itu, mereka pun menjadi sahabat dekat. Ani pun mulai merayu Maya, atas nama disuruh senior.
Jika tidak, dia akan dihajar. Padahal cuma modus doang, biar bisa deket-deket terus sama Maya. Ini adalah Ranggi, mahasiswa dari H3, ketua asrama terbersih di kampusnya. Banyak pelajar asing tinggal di asrama tersebut. Bisa dibilang wajah dari institusi tersebut adalah H3. Ranggi selalu mencari mahasiswa berprestasi dari hostel atau asrama lain untuk bergabung di H3 agar H3 selalu unggul dalam perlombaan di cabang olahraga. Dia pun memanggil Ani karena diketahui Ani sangat jago dalam bertanding basket. Oleh karena itu, Ranggi menawari Ani untuk pindah ke H3. Ani merasa bingung, dia enggan meninggalkan H4. Dia menceritakan hal tersebut kepada Maya. Maya menyarankan untuk Ani pindah saja ke H3 karena itu adalah keinginan Ani 2 bulan sejak masuk ke perguruan. Ani pun menjelaskan dengan berkata, "Aku telah menjalani ikatan yang kuat di H4 ini. Tahukah kamu, setiap kali orang tua Mami membawakan manisan, bukan cuma untuk anaknya, tapi untuk kami semua. Dan saat Asid marah besar, kata kotornya kami balas dengan senyuman. Dan betapapun tak sopannya Seksa, kalau kau memanggil dia jam 3 subuh pun, dia pasti akan muncul di depan pintumu. Kau sebut apa itu kalau bukan keluarga? Dan bagaimanapun keluargamu, kau takkan pernah meninggalkannya, bukan?" Keesokan harinya, Ani pergi ke H3 untuk menjelaskan bahwa dia tidak mau pindah ke H3. Ranggi sangat marah karena banyak orang mati-matian untuk bergabung di H3, tapi Ani ini malah menolak mentah-mentah tawarannya. Ranggi yang merasa terhina pun berjanji untuk membuat Ani menyesal tiap tahunnya. Seperti Derek yang juga pernah menolaknya untuk bergabung di H3. Ini adalah Derek, paling pecundang seasrama. Dia dianggap sebagai ayah angkat mereka di H4. Hobinya merokok. Meskipun begitu, Derek mempunyai bakat berlari cepat. Dan ini adalah alasan kenapa H4 dianggap sebagai pecundang, karena selama 15 tahun terakhir, H4 tak pernah menang Olimpiade sekalipun. Ini adalah Bevda, super senior di asrama H4. Si tukang mabuk, tapi dia jagoan bermain catur. Ani mengajak Derek untuk melepas gelar pecundang. Dan setelah 2 hari berpikir, Derek pun mau mengikuti saran Ani. Derek mulai mengajak teman-teman di H4 untuk ikut berpartisipasi di Olimpiade olahraga. Tapi mereka bingung untuk memilih pemain. Namun ternyata, Ani mahir dalam sepak bola, basket, dan kriket. Bevda adalah juara bertahan di cabang olahraga catur. Mami ternyata jago dalam bermain karambol. Derek jagoannya angkat beban, sepak bola, dan atletik. Meskipun begitu, lawan di Olimpiade masih di luar jangkauan mereka. Singkat cerita, Olimpiade olahraga pun dimulai. Seperti biasa, H3 memborong semua poin, sedangkan H4 memberikan poin secara cuma-cuma. Hal itu membuat Ranggi dan teman-temannya mengolok-olok Derek dan anak-anak H4. Tapi H4 menganggap mereka hanyalah anjing yang menggonggong saja. Namun jika begini terus cara mainnya, H4 akan kalah dan terus menjadi pecundang sejati. Untuk mengobarkan semangat, Ani dan semua sahabatnya akan membuat nazar atau janji. Mami berkata, "Selama kita belum memenangkan lomba, aku tidak akan bicara dengan ibuku." Derek berjanji tidak akan merokok. Seksa berjanji tidak akan ada lagi bermain-main dengan Bunti alias Otong. Asid berjanji tidak akan ada lagi kata-kata kotor. Bevda berjanji tidak akan ada lagi minum-minuman keras. Dan Ani berjanji tidak akan bicara dengan Maya sampai mereka memenangkan pertandingan. Mereka pun berusaha menepati janji mereka. Seksa mengumpulkan semua majalah porno. Derek mengumpulkan semua rokok. Ani menghindari dari Maya. Bevda mengumpulkan semua minuman dan mereka menitipkan barang mereka di kamar Mami, agar mereka tidak bisa melanggar janji mereka. Tetapi tetap saja, mereka belum bisa memenangkan Olimpiade. Malah mereka sama-sama tersiksa oleh janji mereka sendiri. Bahkan karena Mami tidak pernah menelpon atau mengangkat telepon mamanya, ayahnya pun datang ke asrama Mami. Ayahnya melihat setumpuk buku porno, rokok, dan miras ada di kamar Mami. Tapi bukannya marah, ayah Mami malah senang dan berterima kasih kepada Asid dan Seksa karena telah merubah anaknya menjadi laki-laki sejati. Namun yang paling tersiksa dengan janjinya yaitu Bevda.
Dia kesakitan, sampai-sampai harus dibawa ke rumah sakit karena sakau. Ani dan para sahabat langsung menuju ke rumah sakit. Mereka merasa bersalah dan menyuruh Bevda untuk mengingkari janjinya aja. Namun Bevda malah berkata, "Pada hari kalian berjanji, aku juga berjanji. Aku pikir aku akan minum-minum di kamar agar tak ada yang tahu. Tapi aku tidak bisa melakukannya. Sudah sering aku mencoba berhenti mabuk-mabukan. Demi ibuku, demi ayahku, tapi tak kunjung berhenti. Untuk pertama kalinya, aku merasa mampu berhenti. Itu pun demi para pecundang-pecundang ini. Karena dari kalian aku belajar, lebih baik disebut pecundang karena kalah dari orang lain, daripada disebut pecundang karena kalah dari diri sendiri. Kali ini aku akan berhenti atau mati." Namun H4, mereka bukan orang yang mudah menerima kekalahan. Mereka pun menyusun rencana yang dipandu Ani. Pertama, Ani mengusulkan untuk membuat slogan agar lawan mereka gugup dan gagal fokus. Keesokan harinya, H4 meneriaki slogan yang dibuat. Benar saja, H4 berhasil memenangkan pertandingan voli, basket, dan badminton dengan trik jurus gagal fokus yang dibuat mereka. Maya hendak mengucapkan selamat kepada Ani, namun karena janjinya, Ani tetap menghindari Maya. Maya merasa bingung dan sedih melihat Ani yang menjauhinya. Namun Seksa pun akhirnya kasihan dengan Maya. Dia pun menjelaskan bahwa karena janji yang dibuat mereka, seorang yang paling Ani cintai dipertaruhkan, yaitu kau Maya. Maya pun memakluminya. Singkat cerita, saat di kantin, H4 pun mengejek H3 karena kalah dalam olahraga sepak bola dengan H4. Hingga menyebabkan pertengkaran kecil antara H4 dengan H3. Di saat teman lain saling memukul lawan mereka, Mami malah memukul bayangannya sendiri dan menyebabkan jarinya terluka. Semua orang pun menertawainya, tapi mereka baru sadar bahwa Mami harus mengikuti kejuaraan karambol besok, dan dia pasti akan kesakitan. Keesokan harinya, Mami tetap mengikuti lomba karambol. Saat dia menggerakkan koin, dia selalu teriak kesakitan dan membuat Mami pun gagal mendapatkan poin emas untuk H4. Walau begitu, peluang mendapatkan emas masih bisa diambil dari cabang angkat berat kelas 42 kg. Namun mereka bingung mencari laki-laki dengan bobot 42 kg tersebut. Scene pun berlanjut. Saat di kantin, Derek dan Ani melihat Danda. Ani bertanya berapa berat badan Danda. Dan ternyata BB-nya adalah 44 kg. Dan Danda harus menurunkan BB-nya 2 kg. Derek dan Ani pun menyiksa Danda yang sudah kurus kering itu, agar dia bisa turun 2 kg lagi. Singkat cerita, Danda berhasil mendapatkan BB 42 kg dan dia masuk ke kategori angkat beban kelas 42 kg. H2 mengira tidak ada yang akan berpartisipasi di kategori tersebut, tapi ternyata Danda malah bersaing dengan wanita yang berasal dari H10. Seksa protes dengan Maya karena membawakan kandidat untuk H4. Maya tidak tahu kalau ada lawan dari H4. Ani pun memberikan Danda motivasi agar tidak menjatuhkan harga dirinya di depan para perempuan. Hal itu membuat Danda pun berhasil memenangkan kejuaraan angkat beban tersebut. Poin emas Danda berhasil mengembalikan sukacita di asrama H4. Mereka bertambah senang setelah Devda sudah pulih dan kembali dari rumah sakit. Tapi walau begitu, Olimpiade masih belum berakhir dan membuat seluruh asrama merasa cemas. Seperti biasa, setiap tahun H3 memimpin. Tapi untuk pertama kalinya, H4 mendapat peringkat kedua. H4 tidak lagi takut dengan H3. Memang banyak cabang olahraga yang H4 menangkan dengan menggunakan trik. Tapi ada juga cabang olahraga yang H4 menangkan murni dengan bakat. Seperti permainan catur oleh Devda, kriket oleh Ani, dan lari oleh Derek. Dengan begitu, besar peluangnya untuk H4 memenangkan Olimpiade. Besok masih ada 3 final, dan lawan H4 dalam final tak lain adalah H3. Dan H3 masih unggul 5 poin. Jika H4 mendapatkan 3 poin emas, H4 dapat memenangkan Olimpiade. Tapi jika mereka kalah 1 poin saja, H4 kalah dalam Olimpiade. 3 final ini antara lain: ada catur yang akan ditangani Devda,
estafet ada Derek dan Asid. Tapi Hampat khawatir di cabang olahraga basket, karena tidak mudah mengalahkan H3 di cabang olahraga basket. Kembali ke masa sekarang, Raghav mulai merespon obat yang diberikan dokter. Tapi pembengkakan di otak Raghav semakin meningkat tajam. Jika besok tidak ada perkembangan, tidak ada pilihan lain selain menjalani operasi. Ani pun disuruh menandatangani surat persetujuan oleh dokter. Jika terjadi apa-apa terhadap pasien selama operasi, Ani tidak boleh protes. Dan dengan berat hati, Ani pun menandatangani surat tersebut. Scene pun berlanjut, Ani dan Maya beserta sahabat meninggalkan Raghav dan kembali ke rumah Ani. Karena Raghav harus beristirahat untuk operasi besok. Saat di rumah, Ani mengatakan kepada semua, dia sangat merasa bersalah. Dia merasa bukan ayah yang baik. Dia berkata, "Kalian lihat botol itu? Aku berkata kepada Raghav bahwa kami akan minum bersama pada hari ia lolos seleksi. Tapi aku tidak mengatakan apa yang akan kami lakukan kalau ia tidak lolos seleksi. Jika kalian tanya apa yang kuinginkan hari ini, bangku untuk Raghav di kampus teknik, atau anakku kembali kepadaku dengan sehat dan pulih, jelas aku ingin anakku kembali. Aku tidak ingin yang lainnya." Mendengar kata-kata Ani, Mami pun langsung menelpon anaknya. Mami berjanji akan membelikan motor yang diinginkan anaknya. Tidak peduli anaknya mendapatkan nilai A+, B+, atau C+, dia akan tetap membelikan sepeda motor tersebut. Maya pun meminta maaf kepada Ani, karena selama ini dia salah menilai Ani. Ternyata Ani adalah ayah yang baik untuk Raghav. Ani juga meminta maaf kepada Maya. Mereka berdua akhirnya menjadi akrab dan memutuskan kembali bersama. Lanjut cerita, dokter memberitahu bahwa Raghav mengalami kejang-kejang yang memperparah pendarahan di otaknya. Dan sesuai prosedur darurat, Raghav harus dioperasi sekarang juga. Tepatnya 30 menitan lagi. Ani pun meminta waktu 10 menit untuk menyelesaikan cerita kepada Raghav. Maya menyetujuinya, dan akhirnya Ani, Maya, dan sahabat para pecundang dulu melanjutkan cerita mereka. Scene kembali ke kilas balik. Ranggi dan Ana Hatika pun menggunakan cara yang licik. Malam hari, Ranggi pergi ke kamar Bevda dan menawarinya minum alkohol agar esok hari Bevda jadi kacau. Keesokan harinya, Bevda pun terlambat datang ke pertandingan catur. Semua orang mengira Bevda sedang mabuk. Di sisi lain, anak H3 pun memasang benda tajam di sepatu dan melukai kaki Derek. Namun hal itu tidak membuat Derek putus semangat. Ani dan teman-teman juga sedang berjuang untuk memenangkan pertandingan basket. Singkat cerita, pertandingan catur dimenangkan oleh Bevda. Cek. Dia berkata kepada lawannya, "Kau melakukan 2 kesalahan, bro. 1, kau mengira aku mabuk, bro. 2, kau belum mempelajari permainan Kasparov. Atau aku tidak akan mengorbankan ratuku meskipun sedang mabuk." Di sisi lain, Derek dan Asid juga berhasil memenangkan kejuaraan lari estafet. Mereka semua pun segera menuju ke lapangan basket untuk menyemangati Ani dan teman-teman H4 yang sedang bertanding. Singkat cerita, Ani dan kawan-kawan kalah dalam perlombaan basket, dan artinya H4 kalah dalam kejuaraan umum. Mereka sangat sedih, hingga menangis. Kembali ke masa sekarang, Raghav yang mendengar cerita mereka kalah pun lalu berkata, "Sudah berjuang susah payah pun kalian kalah. Kalian pasti merasa seakan mau mati kan?" Tapi mereka semua menjawab, "Tidak." No way. No. Karena sejak hari itu dan seterusnya, mereka bukan lagi seorang pecundang.
Mereka pun mendapat tepuk tangan dari asrama lain karena usaha All right, mereka. boys. Ani pun berkata kepada Ragav, "Nak, hasil ujianmu tidak menentukan kau pecundang atau tidak. Yang penting seberapa besar usahamu, dan kau sudah berusaha semampumu. Dengarkan aku, sekarang pergilah, tapi jangan seperti pecundang. Pergilah berjuang seperti pejuang." Ragav akhirnya dibawa ke ruang operasi, tentu dengan semangat baru. Dia melihat orang tua dan sahabat-sahabatnya yang dulu mereka adalah seorang pecundang dan sekarang menjadi seorang yang sukses. Ragav akhirnya sadar, dalam beberapa hari terakhir, dia mendapatkan pelajaran yang sangat berharga. Dulu selalu memikirkan menang, kalah, sukses, dan gagal, sehingga dia lupa cara menjalani hidup. Padahal, hal terpenting dalam hidup adalah hidup itu sendiri. Tahun berikutnya, Ragav pergi ke kampus. Dia tidak mempedulikan jurusan atau peringkat berapapun di kampus. Dia merasa bahagia bahwa dia pergi ke kampus. Dia akan mencari teman baru dan menjalani hidup. Dan film ini pun selesai. Terima kasih buat kalian yang sudah support channel ini. Jangan lupa tinggalkan like dan saran kalian di kolom komentar. Sampai jumpa di alur cerita berikutnya. Terima kasih.